Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to channel Mahika Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, di podcast Mahika Corner tentunya kita kedatangan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah menantu dari Kiai Haji Salim Imron selaku pengasuh Pondok Pesantren Membaul Hikam Sidoarjo. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang financial atau bagaimana cara mengatur keuangan dalam rumah tangga yang baik. Penasaran kan siapa bintang tamu kita kali ini? Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ning Devi. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat semuanya nih nggih. Sehat hatinya, sehat sehat imane, sehat duwe. Amin. Gini. Gimana nih perasaan jenengan nih diundang di podcast Mahika Corner ini? Ya, yang pertama sangat senang, alhamdulillah diberi kesempatan untuk sedikit berbicara atau mungkin banyak berbicara ya di podcast kali ini. Yeah. Tapi juga yang kedua, Masya Allah, kenapa kok bisa saya? Kan saya ini termasuk newbie ya, masih baru dalam hal rumah tangga, dalam hal keuangan, masih banyak senior-senior yang lain. Karena jenengan punya gairah-gairah yang luar biasa nih, yang harus digali lebih dalam ini. Gitu makanya ya? Kita tertarik untuk mengundang jenengan. Begitu ya. Luar biasa. Nah, kalau jenengan sendiri nih, sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Untuk saat ini, sementara saya masih full di Membaul Hikam. Kesibukannya ya antara ngajar, sedikit bantu-bantu di yayasan, kemudian lebih fokus pada anak. Karena saya dengan suami ya Romo Riza Rifki itu mempunyai entah MOU, entah perjanjian atau kesepakatan lah. Jadi sebelum anak saya yang terakhir berusia 7 tahun, maka 80% waktu saya adalah untuk suami dan anak-anak. Masya Allah. Nanti ketika anak saya yang terakhir sudah 7 tahun ke atas, baru boleh banyak beraktivitas di luar. Boleh banyak beraktivitas di luar tuh yang seperti apa nih? Iya, barangkali saya kepingin entah itu ngajar di luar atau join di klub A, klub B dan klub C dan lain sebagainya. Karena itu keinginan saya. Dulu saya sempat didhawuhi sama bunda saya ketika anak-anak masih kecil itu lebih banyak fokus di rumah. Kemudian saya sampaikan itu kepada suami, ternyata cocok. Beliau juga mempunyai keinginan seperti itu. Hanya saja ada sedikit sungkan ya, koyok-koyok gak ngebolehin istrinya beraktivitas di luar. Karena kita sepemahaman, maka ya sekarang waktu saya 100% di sini. Berarti istilahnya kayak mengabdi dulu secara intens gitu nih ya. Iya, karena anak itu kan kalau bagi saya itu aset masa depan. Betul. Ke depan itu ya apalagi yang kita lihat kalau tidak kesuksesan anak-anak kita. Gitu. Iya. Baik, kalau jenengan sendiri nih, kan tadi kesibukannya banyak di Membaul Hikam. Itu jenengan di Membaul Hikam, kalau boleh tahu nih jabatan jenengan sebagai apa nih? Yang pertama jadi guru, Mbak. Jadi guru. Saya masuk di Membaul Hikam itu nikah bulan Juni 2012. Julinya langsung ngajar, itu padahal belum lulus S1. Ya. Itu dulu Ning belajar di mana? Maksudnya riwayat pendidikan jenengan nih? Saya sekolahnya di Sebelum mengajar, saya masih kuliah di Winsa. Oh, di Winsa. Jadi kita se-alma mater ya. Winsa Pride, amin. Ya, kalau saya sih Winsa M in Love, Pak. Karena saya ketemu dengan suami juga di Winsa. Oh iya. Sama-sama Winsa. Iya. Jadi yang pertama saya kan ngajar. Dulu itu masih ngajar di MTS saja. Kemudian sejak tahun 2020 saya mulai ngajar di Madin. Kemudian di tahun 2020 juga saya diberi tugas tambahan amanah menjadi bendahara yayasan, karena waktu itu juga ada pergantian pengurus yayasan. Gitu. Kalau jenengan sebelum di Winsa itu pernah mondok di mana ya nih? Ketika lulus dari saya sekolah MI di rumah, Mbak ya.
rumah sendiri. Kemudian lulus dari situ saya sempat mondok di daerah Ngawi, pojokane Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. 2 tahun di situ sebenarnya bukan saya tidak kerasan, cuma fisik saya yang tidak kuat. Kemudian ada sedikit perbedaan visi misi ya, pokoknya gak nyocoki hati lah. Akhirnya saya pindah ke Darul Ulum di MTS plus Darul Ulum, kemudian lanjut ke MA unggulan Darul Ulum. Lulus dari Darul Ulum, saya daftar S1 di Winsa di Fakultas Tarbiyah. Kemudian jurusan apa ya nih? Jurusan PAI. Semester 7 nikah, tapi alhamdulillah tetap selesai. Alhamdulillah. Kemudian baru-baru kemarin tahun 2019 lanjut S2 di Al-Khazini berdua dengan suami tercinta. Sudah selesai nih S2-nya? Alhamdulillah sudah. Wisuda Januari 2022. Itu selinier nih sama yang S1 jurusannya? Linier. S1-nya PAI, Pendidikan Agama Islam ya. S2-nya Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah, luar biasa. Lihat perjuangan pendidikannya beliau sampai menemukan jodohnya dan sampai sekarang. Iya Mbak, kita kuliah S2 itu langsung semuanya itu kayak kenal sama saya sekampus Guaya. Gitu. Karena apa? Berdua dengan suami satu kelas. Kebetulan suami jadi kosma ya. Jadi kalau ada tugas-tugas itu ya satu kelompok. Gitu. Jadi saling membantu dan saling support nih ya. Iya, kalau waktunya presentasi ya berdua gitu. Sekelompok juga berarti nih ya. Iya, karena sekelompok itu berdua. Hanya ada dosen-dosen tertentu gitu yang pesan ya, jangan jadikan satu kelompok, baru beda kelompok. Oh, gitu. Berarti itu ya nih, bisa milih sebelumnya. Iya, ada dosen yang menyerahkan pada Kosma. Kan Romo jadi Kosma, jadi ya udah nama saya jadikan satu kelompok sama beliau. Ada yang menyerahkan tapi ada pesan khususnya, jangan dijadikan satu kelompok gitu. Menarik nih, bisa buat cerita buat anak-anak jenengan. Iya, doakan romantis. Nanti bisa lanjut S3 berdua juga. Amin. Sekarang kalau di Mambaul Hikam jabatan jenengan tadi menjadi apa nih? Kalau di Mambaul Hikam yang tahun 2023 ini. Kebetulan diamanahi menjadi bendahara yayasan. Itu berapa tahun nih untuk tahun ini sudah? Ini masuk tahun ketiga. Nah, itu menjadi bendahara yayasan itu kan nggak susah ya, susah-susah gampang pasti nih. Itu bendahara itu sebenarnya itu ngapain aja nih ya kalau menjadi bendahara yayasan itu? Yang pertama mengatur sirkulasi keuangan. Jadi uang masuk, uang keluar itu ada ketentuan-ketentuan yang kita buat. Kemudian pembuatan RAB kegiatan tahunan, yang mana kadang-kadang kan jadi RAB itu kan unit-unit mengajukan ke yayasan, kemudian kita rapatkan bersama. Rapat bersama itu kan keputusan bersama Mbak ya. Keputusan bersama anggaran segini di ACC apa enggak. Sebelumnya kan dilihat dari mengacu pada kegiatan sebelumnya, pada tahun sebelumnya. Kemudian dari unit-unit itu kalau sudah baru diputuskan menjadi SPP bulanan. SPP bulanan santri. Yang enggak enaknya adalah koyok-koyok ketika ada kenaikan, koyok-koyok saya yang menaikkan. Padahal itu kan hasil pengajuan anggaran dari unit. Kemudian dirapatkan oleh seluruh pengurus yayasan, baru diketok hasil bulanannya. Saya hanya memfasilitasi untuk memberikan pandangan tahun kemarin dananya sekian, kegiatannya seperti ini, saldo atau surplus, minus atau saldonya itu aja kan, memberikan pandangan hal seperti itu. Cuma keputusannya keputusan bersama. Dari suka dukanya jenengan berarti termasuk tadi ya nih ya, apa lebih banyak sukanya atau dukanya nih ya menjadi bendahara itu? Jadi gini, kalau untuk sukanya sebenarnya enggak suka-suka amat Mbak ya. Saya ceritain amanah sedikit yang berat ya. Gitu nih ya. Iya, di tahun 2018 itu API menawari saya untuk menjadi bendahara yayasan. Waktu itu saya bilang, yang lebih pun kula lintune mawon berat. Terus kalau iso
Dan kurun waktu 2018 ke 2019 akhir itu Abi suka share link. Abi itu kan sepuh tapi IT-nya luar biasa ya. Share link berita tentang keuangan, tentang manajemen keuangan. Kemudian akhirnya 2019 akhir saya mengatakan, insya Allah kita pengen tahu sih mobil kula lunas. Iya, mau pergantiannya 2020. Juli 2020. Nah, ketika saya bilang iya, itu saya yang pertama memang melakukan istikharah. Yang kedua, sudah saya tanamkan di hati saya ketika saya mengiyakan tawaran Abi, harapan Abi untuk menjadi bendahara itu, saya harus siap dicaci, siap dibully, dan siap disuudzoni. Orang yang namanya pegang uang itu kan setiap geraknya itu akan menjadi apa ya? Menjadi apa ya, dilihat kayak inceran kayak oh iki gak nggak duit yayasan oh iki kok gak ngene ta. Sensitif banget ya. Seperti itu. Jadi ketika saya iya itu saya juga sudah menyiapkan hati saya itu tadi untuk siap dicaci, siap dibully, dan siap disuudzoni. Kayak gitu. Ada satu kalimatnya Abi yang membuat hati saya kerentak untuk ya saya terima itu. Mosok Abi kepingin awake ngewangi pondok diamanahi ngene tok ae gak sanggup. Dari situ akhirnya ya sudahlah, lebih kok mboten emas mawon, faknya tidak di situ. Akhirnya dengan dukungan suami tentunya ya, kemudian dan berkali-kali kan Abi itu tadi prosesnya sukanya share link keuangan, akhirnya saya mengiyakan. Padahal sebenarnya juga keberatan nih ya. Iya. Tapi mau bagaimana lagi, itu adalah sebuah amanah, apalagi Abi yang sudah mengutus gitu. Iya. Jadi sangat berat. Saya selama ini M3 masuk ngiyoni tok mboten purun. M3 mangan melok tuwa. Masya Allah, luar biasa. Ini menarik nih, podcast kita ini kan judulnya tentang bagaimana cara menjadi istri yang pintar dan baik dalam manajemen keuangan rumah tangga. Mungkin dari penonton setia podcast Maika Corner ini, yang menonton ini ibu-ibu ini, ya ini apa ya, seperti yang kita ketahui sekarang ini kan financial itu sangat urgen dalam sebuah rumah tangga gitu nih ya. Dalam sebuah rumah tangga itu pasti punya prinsip dan tujuan tersendiri. Pernikahan itu tidak hanya membahas tentang mau anak berapa atau rumah yang seperti apa, mau mobil yang gimana, ke depannya gimana, tapi juga ada satu hal yang paling penting dalam rumah tangga, yaitu tentang financial. Nah, dalam financial rumah tangga ini menurut jenengan bagaimana keuangan yang sehat dalam rumah tangga? Versi jenengan tuh yang seperti apa? Kalau versi saya itu keuangan yang sehat itu ya yang antara penghasilan, entah itu didapatkan dari suami atau istri, tergantung kesepakatan bersama kan ya. Antara penghasilan itu tidak minus atau tidak kurang. Dengan antara penghasilan dengan pengeluaran itu tidak minus, kalau bisa bahkan surplus. Nah, itu bisa dikatakan rantai keuangan itu yang sehat. Jadi penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa. Pengeluaran ini baik untuk gaya hidup, baik untuk kebutuhan hidup maupun gaya hidup. Ketika antara pemasukan dengan pengeluarannya tidak masalah, kemudian ada ada uang sisa dari untuk pengeluaran itu, apa sih istilahnya itu, berarti itu keuangannya sehat. Bukan berarti punya hutang terus keuangannya nggak sehat, enggak. Hutang cicilan itu kan yang penting dibayar, Mbak. Kalau mampu bayar, kenapa tidak? Jadi ketika opnam uangnya itu ada, kemudian pengeluaran dengan pemasukannya imbang, itu bisa dikatakan sehat, sirkulasi keuangannya sehat. Terus kemudian dari cara jenengan nih, misalnya kan ada ya nih ya, dari literatur yang saya baca, menurut psikologi itu banyak diantara cekcok dalam rumah tangga itu disebabkan karena salah satu diantara pasangan itu kurang puas karena
kurang bisa memberikan happy in terms of financial. Nah, itu dari jenengan sendiri menyikapi perbedaan pandangan atau pendapat antara suami dan istri dalam mengatur keuangan sendiri itu yang seperti apa? Jadi gini, dari awal saya menikah itu memang Romo itu sudah menyerahkan seluruh keuangan rumah tangga ke saya. ATM-nya, kemudian bahkan dulu saya ingat betul awal-awal nikah itu dompetnya itu disodorkan ke saya disuruh ngisi. Pokoknya di dompet itu harus minimal sekian. Kalau habis pergi, terus uangnya sudah kepake, disuruh ngisi lagi. Dan awal-awal saya nikah itu saya catat pengeluaran dengan pemasukan, karena saya mempunyai goals, mempunyai target sekian tahun menikah, karena kan sebelum nikah saya sudah diminta untuk tinggal bersama mertua ya. Maka impian tercepatnya adalah memiliki mobil sebagai kendaraan rumah tangga, kendaraan kebutuhan juga nih. Ya, sebagai kebutuhan pribadi itu tadi. Kemudian untuk menyikapi perbedaan ya tadi ya. Cara pandangan yang berbeda antara suami dan istri. Ya, kita satukan visi misi. Menyatukan visi misi itu bicara dari hati ke hati. Itu bisa dengan pillow talks, berbicara sebelum tidur di atas kasur. Kemudian kita, kalau zaman sekarang itu mudah, Mbak. Mengedukasi suami itu dengan cara, karena suami saya juga generasi milenial ya. Nggak yang sepuh ya. Dengan cara tinggal sharing postingan-postingan faedah, baik artikel ataupun TikTok ataupun IG, kan sudah banyak postingan-postingan tentang finansial. Itu saya share link untuk menyatukan visi misi. Itu yang postingan seperti apa? Motivasi, impian, atau yang seperti apa nih? Iya, semuanya yang mengedukasi secara tersirat. Apa yang waktu itu saya inginkan mengedukasi tentang misalnya keuangan ya. Jadi sebelum usia 40 kita itu harus sudah mempunyai beberapa aset. Kita harus sudah selesai, tidak punya cicilan-cicilan lagi. Jadi ya hal-hal seperti itu, Mbak, yang diperlukan biar sama, biar menyatukan visi misi tadi. Terus kadang-kadang kita pergi bareng. Ya pergi bareng tuh cuma kepingin ngobrol aja, ngobrol. Soalnya kadang-kadang kalau di rumah pun kadang-kadang rencananya pingin pillow talk ya. Kemudian anak nggak tidur-tidur. Ternyata ya nggak bisa kan, nggak bisa tenang kan. Kalau kayak gitu memang pingin urgent, Mas ayo makan di luar yuk. Cuma berdua. Dalam proses perjalanan menuju tempat makan di mobil itu ngomong berdua di mobil itu paling enak, Mbak. Soalnya nggak berisik, cuma berdua. Ya mungkin, dan suami juga fokus dengan kita, fokus nyetir kan, fokus dengerin omongan kita kan akhirnya. Di sela-sela obrolan itu bisa diselipin seperti itu berarti nih ya, dalam keadaan apapun. Kalau emang seadanya mentok nggak bisa, apakah pernah nih jenengan kayak ini benar-benar beda ini? Pernah. Nah itu bagaimana caranya? Kalau emang benar-benar tidak bisa disatukan? Ya berarti kita yang harus mengalah, bukan berarti kalah, ya. Kudu nembarno ati, Mbak. Ya wis lah. Memang kita dibesarkan dengan gaya pendidikan yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Oh ya sudahlah. Pasti ada nih ya. Pasti ada. Contoh kecil aja, saya dulu itu tidak maniak gadget, Mbak. Nggak maniak gadget. Kemudian yang senang sekali sama mengikuti dunia pergadgetan itu suami. Karena kebetulan dari kecil memang Abi juga memfasilitasi itu. Jadi ada keluaran terbaru dibeli, saya tuh nggak mengikuti itu. Contoh kayak sekarang itu Mas Rifki itu mengikuti trennya pergantian HP Samsung ya, gitu. Tapi beliau nggak mau pakai, jadi beli mengikuti, oh sekarang yang terbaru ini, saya yang suruh pakai. Istrinya iya aslinya, ya apa sih, buat apa sih HP saya lo nggak apa-apa, saya HP itu paling cuma saya pakai sosmedan, komunikasi, browsing gitu-gitu aja. Tapi ya memang ini senengannya. Oh ya sudah, diganti HP baru siapa yang nggak suka, ya kan? Awalnya saya
eman uangnya, mestinya kan bisa untuk saving money, untuk ini, untuk itu. Cuma kadang-kadang ego seperti itu ya harus kita hilangkan, legowo, toh lama-lama juga kita menikmatinya. Nikmati memang sopo sih nggak seneng, dibikin gitu aja gitu loh. Mungkin juga kadang-kadang beliau inilah apa sih, kok gini, beliau juga berusaha untuk mencocok-cocokkan dengan saya kan, untuk pandangan finansial itu tadi. Paham. Oke, ini luar biasa sekali jawabannya. Untuk jenengan sendiri kan berbicara tentang sebenarnya memberikan ke istri nih ya. Nah itu dari jenengan kan pasti merasakan tantangan-tantangan yang luar biasa dalam menghadapi kayak ya keuangan yang kurang sehat atau apa gitu nih. Mungkin dari tantangan terbesar jenengan dalam mengelola keuangan itu sendiri bagaimana? Tantangan terbesar. Yang pertama itu seringkali miskonsepsi dengan suami. Yang tadi itu nih ya, yang berbeda pendapat. Tantangan yang kedua, karena saya yang pegang uang Mbak ya. Jadi kadang-kadang itu cobaannya itu besar. Cobaannya besar itu uang kan sudah saya bawa. Ibaratnya saya ingin beli apa saja itu bisa saya beli. Tapi gimana caranya uang ini harus bisa saya manage dengan baik sehingga bisa nabung, bisa beli sesuatu yang penting. Padahal kanan kiri saya itu apa zamannya sekarang kan zamannya ya. Fashion itu luar biasa. Melalui sosmed, melalui iklan-iklannya itu kan yang namanya perempuan siapa sih yang nggak kepingin belanja. Gitu. Jiwa belanja shoppingnya ini meronta-ronta. Iya, kan apalagi katanya kan rumah tangga itu workshop ya, suami work, istri shop. Jadi jiwa shopnya itu kepingin. Nah itu betul. Apa ya, bahasa saya itu memeke apa itu, menekan naluri keinginan untuk belanja, padahal untuk mengempet itu padahal saya pegang uang gitu, tapi uang saya itu harus masuk sesuai dengan pos-posnya. Karena ketika uang yang saya pegang habis, saya harus minta kemana, sama suami saya sudah diberikan kepada saya. Gitu. Nah itu jenengan bagaimana dari jenengan sendiri kan itu tadi tantangannya nih ya, suka-suka harus lebih menahan diri untuk tidak hobi shopping. Nah cara jenengan dalam mengatur anggaran rumah tangga itu sendiri untuk lebih efektif dan efisien, cara jenengan menyikapi hal tersebut? Iya, jadi memang dulu kan ada target goals pertama itu kan tadi saya katakan saya ingin punya mobil ya. Kemudian mobil sudah terbeli meskipun dengan mencicil ya. Kadang-kadang itu kan awal-awal itu masih bingung. Bingung itu kadang-kadang habis setelah nyicil itu uang itu habis. Karena waktu itu masih ada almarhumah Umi nggih. Apa-apa itu sering dibelikan Umi. Kadang-kadang itu itu juga masih kadang-kadang dikasih uang gitu, jadi masih enak lah ya. Kemudian saya nggak bisa seperti ini terus, saya nggak bisa. Akhirnya saya banyak baca. Sekarang itu kan apa ya, menurut saya sekarang tuh ilmu dijual bebas kan Mbak. Kita pingin apa saja googling itu dapat. Apalagi sekarang ada AI itu tadi ya. Kemudian di situ saya gimana sih cara menganggarkan keuangan rumah tangga. Akhirnya saya mencoba menghitung penghasilan saya sekian, saya pos-poskan. Masih kurang. Beberapa tahun ini sudah saya aplikasikan, jadi katakanlah gaji itu 100%. Bukan gaji ya, penghasilan itu 100% tadi. Yang 40% saya tabungkan. Itu harus nabung. Harus ada itu persenan untuk nabung. Iya. Itu ketika tidak punya cicilan. Kemudian yang 10% itu anggaran untuk sodako. Harus itu Mbak. Karena banyak ada riwayatnya itu orang yang sudah meninggal saja ingin hidup hanya untuk bersedekah. Ketika saya sedekah itu, saya tuh rasanya tuh puas gitu Mbak, lega. Saya bahkan sering berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah saya. Kayak gitu.
Kemudian yang 50% baru untuk kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan hidup pun kalau sisa biasanya saya belikan ya apa ya, seneng-senengi wong wedok. Mari kebutuhan itu kan keinginan ya. Keinginan hidup ya. Beli jilbab, beli apa. Kalau kebutuhan itu sudah terselesaikan baru nuruti keinginan yang bisa dijangkau. Kok sudah tidak ada keinginan, kok uang ini masih ada, atau ada keinginan yang nggak usah dibeli. Nah, itu saya belikan ya sedikit perhiasan. Saya mikirnya nanti kalau butuh uang bisa dijual kembali, bisa menghasilkan lagi. Iya, tapi jatah nabung tadi langsung saya masukkan ada nih. Iya, di bank yang berbeda. Nah, kemudian ketika punya cicilan saya itu tidak lebih dari 30% penghasilan. Kemudian untuk nabung 20%, sodaqoh 10%, berarti tinggal berapa? 30, tinggal 40%. Yang 40% itu untuk kebutuhan hidup. Ya, untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup pun saya prioritaskan dulu untuk bayar SPP. SPP-nya anak saya kan mondok ya. Iya lah. Dari kenapa kok tetap nabungnya 20% yang dikurangi kok untuk kebutuhan, untuk hidupnya yang dikurangi, untuk biaya hidup yang dikurangi. Karena kan cicilan itu kan termasuk bagian dari kebutuhan juga. Kadang-kadang kebutuhan, kadang-kadang mau nuruti keinginan, Mbak. Cicilan itu belum tentu kebutuhan, ya kan, nuruti keinginan. Jadi dalam uang anggaran untuk biaya hidup tadi, keinginannya lebih dipekek lagi. Itu 40% itu dimaksimalkan untuk kebutuhan aja. Nah, tadi kan jenengan membahas tentang 40% kebutuhan tadi nih ya. 20% untuk menabung, 10% untuk sedekah. Nah, itu saya tuh sering banget nih itu lihat di konten-konten Instagram tuh kayak membuat ada di buku gitu nih. Kayak ini tuh kayak alokasi pendapatan, berapa cicilannya gitu. Ya, apakah jenengan menggunakan media tulis juga nih untuk mengantisipasi atau mencatat hal-hal yang seperti itu? Dulu iya, Mbak. Dulu iya. Terus sekarang itu kadang-kadang buku itu nanti saya kelelerkan di meja makan, di mana, terus dibaca sama anak-anak yang enggak waktunya membaca, yang bukan harusnya membaca. Terus akhirnya saya tulis di handphone saya. Tapi ada beberapa hal yang memang masih saya tulis di buku. Contoh untuk tabungan tadi itu kan untuk nabung di rekeningnya anak saya juga kan. Itu saya catat di buku. Karena kan kadang-kadang lupa, kadang-kadang sistemnya kan auto debit ya, yang untuk rekeningnya anak-anak itu kan auto debit ya. Mulai auto debitnya itu bulan apa, selesainya bulan apa, itu kan harus melakukan pembaruan kan, karena setiap 2 tahun sekali itu nominalnya berubah. Jadi saya tulis di buku, kemudian di rekening itu isinya berapa mestinya itu saya tulis juga. Iya. Emang paling aman tuh ditaruh di handphone sini. Cuma emang seringnya itu ke distract sama yang lain. Jadi agak bingung gitu kalau lihat handphone. Kalau di tulisan itu kan ya emang itu tadi rawan untuk dibuka untuk orang yang bukan semestinya untuk membaca. Gitu. Baik, ini berbicara mengenai menabung. Tadi kan jenengan menyinggung sedikit tentang menabung ya. Nah, itu bagaimana cara menabung dan berinvestasi yang baik menurut jenengan sendiri? Dan bagaimana juga itu kan agar keuangan itu tetap stabil dan terjamin gitu nih. Kita menabung, kita berinvestasi, tapi keuangan juga tetap stabil dan masih terjamin. Itu tadi, Mbak, sesuaikan gaya hidup ya. Kemudian untuk nabung itu memang dari saya punya anak, bahkan saya masih hamil, itu saya sudah nabung. Yang pertama untuk biaya lahiran, yang kedua untuk akikoh. Itu dari awal nikah. Itu saya sudah pikir nabung untuk biaya lahiran. Karena kan ada keadaan tertentu yang mungkin ya uang kita nggak cukup, maka kita harus nabung gitu loh. Kemudian anak-anak saya itu dari usia 6 bulan untuk Alma, Alka, anak pertama kedua itu sudah saya buatkan rekening. Yang ketiga ini belum, karena masalahnya itu di bank. Rekening saya terlalu banyak,
kan meskipun nama anak kan Q-nya tetap ibu kandung ya. Jadi nggak boleh buka lagi. Cuma saya belum mengkomunikasikan lagi apakah pernah coba tertolak, akhirnya diam dulu. Uangnya saya taruh di brankas gitu aja, yang jatah tabungannya adik biru. Jadi anak saya itu mulai usia 0 sampai 2 tahun ada, kalau enggak salah itu setiap bulan 300.000. Kemudian 2 tahun 1 bulan sampai 4 tahun 350. Saya lupa Mbak, mulainya 250 apa 300. Mulainya sama kok, enggak sesuai dengan tahun Masehi, tapi sesuai dengan usianya. Antara anak itu saya samakan, sehingga nanti goal saya ketika usia 17 tahun punya celengan sekian. Nah, di rekening itu juga untuk anak-anak ya. Ada juga uang saku dari saudara-saudaranya, entah ketika lebaran atau ketika anak saya dikasih saku sama kasih sangu ya, nek bahasanya wong Jawa. Anak THR sekarang THR ya, biar enggak investasi bodong tadi. Saya masukkan di rekening saya, di rekeningnya anak-anak tadi. Kemudian emang benar-benar jenengan kelola dengan sebaik mungkin ini ya. Iya. Biar tidak investasi bodong. Iya, betul. Nah, pernah Alma tanya, untuk apa mau uangnya? Saya cuma jawab gini, Nak, rezeki itu tidak tentu, ada pasang surutnya. Sudah kita nabung aja, enggak tahu buat apa nanti. Kalau memang nanti ketika kakak masuk SMA butuh uang masuk, kan sekarang itu pendidikan luar biasa ya biayanya. Kok mama nggak ada uang ya pakai itu, kalau ada ya pakai uangnya mama papa. Kemudian atau nanti untuk biaya kuliah kalau nggak ada. Lah kalau ada mah ya pakai uangnya mama papa. Terus uangnya kakak ini untuk apa? Ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi saya sampai kadang-kadang heran sama Alma. Dari kecil memang saya ajak ke bank untuk nyimpan uang, saya ajak antri ke teller gitu kan. Jadi sudah mengedukasi dari dini nabung. Sehingga kayak kemarin ketika dia khotam kiroati, khotaman itu kan dapat sangu banyak nggih. Kak, ini buat sangu apa ditabung aja mah. Kak, ini buat sangu apa ditabung aja mah. Tapi yang namanya anak-anak kadang-kadang itu kayak lebaran kemarin, hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-8 sudah direkap. Kak, ini buat ditabung apa? Ditabung semua ya? Iya. Ternyata hari ke-9 dapat sangu lagi. Mau balik pondok dapat sangu lagi. Ini ada yang ditabung mah, ada yang aku kepingin tak pakai beli mercon, tak pingin ke Indomaret. Dikasih mama aja ke Indomaret. Enggak, wis pakai ini aja. Oh iya, kalau gitu ya udah. Pokoknya saya tidak memaksa, saya mengarahkan. Tugas saya itu ya mengarahkan, mendidik, sama Pak itu ya tergantung anaknya, dan saya serahkan sama Allah. Masya Allah. Yang lucu lagi itu di Alka yang kedua itu sering tanya uang saya di bank berapa. Dia kan punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Kemudian Mama masuk, kan kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Mungkin tahu konten di TikTok atau apa ya anak sekarang ya. Mama masuk kedokteran itu bayarnya mahal loh mah. Nanti kalau uangnya mama nggak cukup pakai uangku. Kalau uangku nggak cukup, terus pakai apa? Dia tuh sudah Masya tanya. Allah. Karena saya kalau ditanya uangku untuk apa, saya selalu bilang untuk sekolah. Untuk sekolah, rezeki itu tidak tentu. Kayak gitu. Masya Allah, saya salut banget nih sama jenengan dan anak-anak jenengan itu. Luar biasa, dari sejak dini itu sudah berpikir yang sangat jauh yang bukan semestinya gitu. Kalau boleh tahu nih, selain yang jenengan sebutin tadi, bagaimana cara jenengan sendiri kayak mengajarkan kepada anak-anak jenengan bagaimana cara menabung yang baik atau punya mindset selalu ingin ditabung gitu nih. Iya. Jadi sering anak-anak itu kan namanya anak Mbak ya. Apalagi sekarang itu Masya Allah zamannya luar biasa nggih. Nah, saya belikan mainan ini. Setiap scrolling HP itu yang namanya Alka itu. Pak, aku belikan ini ya. Mah, aku belikan ini ya. Selalu saya jawab iya.
nunggu mama gajian. Terus selang seminggu lagi dia nagih, mama kan belum gajian. Tapi setiap selesai saya gajian, mesti saya tanya, jadi beli mainan apa? Satu aja. Nah, itu akhirnya meskipun kadang-kadang nangis, kadang-kadang tengkar sama anak ya, engkel-engkelan gitu loh Mbak ya. Tapi ya sudah, biar dia juga ya enggak semua keinginan tuh harus terpenuhi. Tapi kadang-kadang juga sebelum minta sudah dibelikan untuk mainan-mainan tertentu ya yang bersifat edukasi gitu. Karena saya sama Romo itu punya prinsip jangan sampai anak kita itu mengharap dari orang lain, mengharap belas kasihan, mengharap pemberian dari orang lain, biar cukup mengharap dari mama papahnya. Mungkin kan pro kontra ya, kayak anak usia 5 tahun sudah dikasih handphone. Kan harapan kita itu tadi, biar tidak utak-utak HP kita, biar tidak mengharap dari orang lain. Tapi kalau lagi kok gak manut, ya HP-nya saya ambil, saya sembunyikan. Kayak gitu. Kemudian untuk apa tadi? Mengajarkan, menanamkan mindset untuk mau dan suka menabung gitu nih. Sekarang itu enak loh Mbak, zaman ya enak, apa buahnya mengedukasi anak itu bisa dari YouTube, dari TikTok, dari IG. Ya saya tunjukkan video-video seperti itu. Gitu loh. Kemarin juga sempat minta celengan Ka'bah. Kenapa? Buat apa? Di TikTok itu loh Ma, orang nyelengi di celengan Ka'bah, habis itu dipakai umroh. Oh iya, itu tadi dari kecil sudah saya tunjukkan buku tabungan, sudah pernah saya ajak ke bank. Jadi ada giroh, ada gairah untuk nabung. Ditambah dia juga ada rasa ingin tahu yang sangat besar, akhirnya betul. Tambah semangat gitu nih ya. Iya. Semakin mencari bagaimana caranya, semakin berusaha. Gitu. Masya Allah, luar biasa nih Aga. Gini, ini terakhir ini. Luar biasa sekali ya teman-teman podcast. Saran dan tips untuk ini nih penonton setia atau istri-istri ini dalam memanage keuangan rumah tangga versi jenengan itu bagaimana? Iya, kan kita masih sama-sama belajar ya Mbak ya. Saya juga masih newbie rumah tangganya, saya menganggap rumah tangga saya itu baru karena saya selalu merasa menjadi pengantin baru. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya itu masih ngerasa itu, aku itu masih jatuh cinta lagi. Itu harus itu Mbak. Ya, harus menemukan seseorang yang membuat kita semakin jatuh cinta lagi terus-terus. Jadi untuk kalau saya sendiri yang sudah saya praktekkan, yang pertama itu kita harus ciptakan goals kita apa. Kalau di beberapa buku yang pernah saya baca itu kan, ya kerja keras punya cicilan itu sampai 40 tahun. Kemudian goals kita apa, goals impian kita apa. Ya menulis impian tadi. Yang pertama menciptakan goals atau impian. Kemudian yang kedua mulai menabung sejak dini. Sekarang kan banyak konten-konten yang ngajari kita nabung ya, mulai dari nominal terkecil sampai terbesar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tabungan saya tadi kan saya pisah-pisah. Memang untuk anak itu ya udah, bagi saya investasi terbaik itu ada 2, investasi pendidikan dan kesehatan. Tabungan kepada anak itu saya niatkan untuk investasi pendidikan. Nah, kalau saya ndak ada uang untuk biaya pendidikannya nanti, kalau ada ya wis buat jelengane anak lah, kayak gitu. Mulai menabung sejak dini, ya dimulai dengan nominal sekecil apapun. Semampunya. Iya. Kemudian yang ketiga, ada anggaran prioritas. Nah, tadi kan kebutuhan ya, sekian persen untuk kebutuhan. Kemudian kebutuhan itu kan ada prioritas. Ada yang tersier itu tadi. Iya. Keinginan pun ada keinginan yang prioritas, ada yang enggak. Ada yang kayak misalnya saya kan perempuan ya, kayak jilbab. Oh ini lagi tren baru.
Loh, tapi warna ini saya sudah punya. Oh, berarti itu keinginan tapi nggak prioritas. Nek duitku sisa akeh gak apa-apa tumbas. Tapi kalau ndak sisa banyak, kalau sisa banyak ndak apa-apa beli. Kalau sisanya cuma sedikit, ya mikir-mikir dulu lah, gitu loh. Misalnya, jadi maksimal ada anggaran prioritas dan nggak usah sambat nek anggarannya gak cukup, ya wis dinikmati. Kemudian yang ketiga, kita harus memetakan antara kebutuhan dengan keinginan. Zaman sekarang itu keinginan itu seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan. Padahal cuma ingin, nggak butuh. Itu bisa nurutin gengsi juga. Iya, betul. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sesuaikan gaya hidup kita dengan apa penghasilan kita, dengan pendapatan kita. Jadi kalau bisa malah meskipun pendapatan sudah naik tinggi, kehidupnya tetap kalau bisa. Tapi itu jarang bisa. Biasanya gaya hidup itu mengikuti penghasilan. Nah, yang pertama tadi ciptakan impian atau goals, kemudian mulai menabung sejak dini, prioritaskan anggaran untuk apa tadi, pemetaan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian sesuaikan gaya hidup. Kadang-kadang kan para suami itu rotok sambatan ya, begitu kok gaya hidupnya tinggi tapi nggak berani ngomong, gitu. Nah itu yang kita para istri harus ngerti, harus berusaha memahami suami, harus ngerti kan perempuan itu mikul dhuwur mendem jero gitu Mbak ya. Nggih, betul. Masya Allah, luar biasa. Udah nih, cuma 5 itu berarti nih ya. Ada 5 tahun kan berarti? Tips itu kan yang sudah kita lakukan ya. Betul. Itu yang sudah saya lakukan. Masya Allah. Banyak tips-tips yang lain tapi saya nggak melakukan. Jadi kan omdo ya. Iya, daripada omong kosong, mending apa yang sudah kita lakukan itu yang kita share. Iya, betul. Kepada yang lain. Oke, teman-teman semuanya, penonton setia, luar biasa sekali kan podcast kita kali ini tentang bagaimana seorang istri yang baik dan bagaimana seseorang bisa mengatur dengan baik keuangan rumah tangga, begitu. Untuk Ning Devi sendiri nih, sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, apakah ada closing statement untuk penonton setia podcast Mahika Corner? Iya. Monggo Ning. Jadi saya itu suka sekali dengan makalah Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuha, innal jamala jamalal ilmi wal adab. Jadi apa ya, sebuah kebaikan, kecantikan orang itu tidak terletak pada pakaian atau apa-apa yang menghiasinya, tapi tergantung pada ilmu dan adabnya. Yai sepuh itu kan sering bilang, nanti pada zamannya itu akan banyak orang yang pinter tapi sedikit orang yang beradab. Nanti pada zamannya banyak orang yang cantik tapi sedikit orang yang beradab. Kalau saya mengatakan untuk adab dan ilmu itu, ya kita harus berusaha dan terus belajar untuk meraihnya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada skor orang ini udah beradab, orang ini udah berilmu. Tidak. Ilmu dan adab itu kan sama seperti zaman. Ya, ilmu dengan adab itu harus bersinergi dan sama seperti zaman, selalu bergerak, selalu berubah. Kayak apa ya, adab itu juga mengikuti zaman, gitu loh. Jadi ya itu tadi, selalu belajar untuk ilmu dan untuk adab, gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, untuk Ning Devi, sebelumnya terima kasih sudah menghadiri acara podcast di Mahika Corner ini. Semoga lain kali di kesempatan kita bisa bertemu kembali, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Wow. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita di Mahika Sidoarjo, dan jangan lupa aktifkan alarm agar gak ketinggalan podcast kita yang berikut-berikutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.